KKN. Jadi nih, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kira-kira teman-teman tahu nggak sih gimana kesehatan mental di Indonesia itu sendiri, atau keadaannya ini gimana sih di Indonesia ini? Persen terjadi pada perempuan dan 0,6% terjadi pada laki-laki. Sementara itu, WHO juga sudah mendeklarasikan bahwa depresi merupakan faktor utama terjadinya kematian di dunia. Jadi banyak banget ya teman-teman kejadian atau kematian yang terjadi di usia muda, dari usia remaja sampai dewasa awal itu terjadi karena depresi. Itu sangat akan mempengaruhi selera makannya dia. Ketika selera makannya menurun, itu juga akan mempengaruhi intelijensinya dia. Dia jadi susah fokus, kemudian nggak bisa untuk memutuskan suatu. Jadi kita lihat nih ada 10 besar penyakit, atau kita lihat kategori ternyata kondisi kejiwaan itu tuh nggak cuma sehat dan juga gangguan, tapi ada stabil. Nah, ketika seseorang memiliki temperamen yang kurang stabil, ketika dia dihadapkan oleh kondisi atau stresor yang tidak bisa diatasi dengan baik, maka itu bisa menjadi manifestasi gangguan jiwa terhadap orang itu sendiri. Next. Jadi dilansir dari situs kesehatan WebMD, sekitar 90% orang yang bunuh diri menunjukkan gejala-gejala depresi. Jadi mencakup episode mania dan juga episode campuran yang terdiri dari simptom-simptom mania dan juga depresi nih teman-teman. Next. Ingat lagi. Oke, kalau gitu cukup unik ya untuk problem solvingnya. Itu dengan cenderung untuk tidak mencari pertolongan dari profesional, dan hanya sedikit dari mereka yang mencari pertolongan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental. Nah, dia udah pernah untuk mencoba mencari pertolongan untuk kesehatan mental secara online. Misalnya atasi emosi itu sendiri. Jadi ketika kita bingung, kita nggak ngerti untuk mengelola emosi kita jadi cenderung bingung. Kalau mencari pertolongan, kita juga nggak tahu gimana. Kita tuh harus lebih sensitif, dan kita harus punya empati yang tinggi. Jadi kita mulai sekarang tuh harus mengembangkan orang-orang yang berani untuk ke psikolog adalah orang yang bijak dalam mengambil keputusan, karena dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya, dan itu merupakan hanya 5% tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Jadi anggapan masyarakat ini, kalau orang dengan gangguan jiwa ini, mereka sangat berpakai. Selanjutnya, sebenarnya siapa sih kelompok yang terstigmatisasi itu? Ternyata nih, stigma merupakan, dan standarisasinya juga berbeda untuk keberfungsian sosialnya. Individu menolak untuk mencari perawatan karena kekhawatiran mereka akan stigma yang telah berkembang. Nah, tapi juga ada logika, jadi agen yang melek tentang kesehatan mental dan tidak menjadi agen yang memberikan stigmatisasi kepada mereka dengan gangguan mental. Itu mungkin dari kita sendiri, kita banyakin dulu nih referensi untuk maskulinitas itu seperti apa sih. Nah, ternyata maskulinitas ini itu merupakan karakteristik tradisional memproses emosi tersebut dengan cara yang tidak sehat dan cenderung untuk bisa termanifestasi simptom-simptom kekerasan dan juga masalah kesehatan mental. Nah, jadi sebenarnya sama aja yang normal. Lanjut nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang laki-laki, pasti kita juga bakalan ngerti sebenarnya banyak banget tekanan yang dirasakan oleh para laki-laki di luar sana yang tidak depresi. Pada mahasiswa laki-laki menunjukkan bahwa adanya dukungan norma maskulinitas yang berbeda itu memberikan dampak secara positif dan negatif terkait dengan gejala